Dharma Sahampati, penguasa dunia, merangkapkan kedua tangannya dan memohon. Ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Kesanggupan Sang Buddha membabarkan Dharma yang belum ditemukan, menyanggupi atas permohonan Brahma Sanggapati belum mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, saya baru ingat pemimpin Puja Bakti ini namanya itu sama dengan saya, nama aslinya. Nah, beliau ini sudah jadi pandita, namanya Pandita Yohanes. Kalau saya Bante Yohanes, ya. Saya namanya juga Yohanes aslinya, ya. Itu. Jadi ini Pandita Yohanes. Mungkin pandita dikiranya pendeta Kristen yang mungkin cocok ya pakai Yohanes, ya. Kalau Bante Yohanes mungkin tidak cocok, ya. Ya, itu. Jadi saya bernama Yohanes Marwaji aslinya itu, tapi bukan nama baptis, ya. Yohanes saya bukan nama baptis, ya. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan yang hadir dalam pelaksanaan Trisuci Waisak tahun 2568, segenap sesepuh, pelopor, perintis agama Buddha di Klenteng Mojokerto ini, yang saya hormati segenap para upasaka dan upasika, segenap umat Buddha yang hadir dalam perayaan Trisuci Waisak di tahun ini. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, agama Buddha sudah berumur sekian puluh ribu tahun. Tahun ini hitungan Waisak urutannya sudah 2568 Buddhis era atau tahun Buddhis, ya. Sebetulnya agama Buddha sudah jauh lebih tua dari hitungan ini, karena hitungan ini dihitung dari wafatnya Sang Buddha, itu tahun 0 kalau di Thailand. Ada di negara yang lain menghitung tahun pertama tahun 1. Jadi ada yang selisih 1 tahun karena dia memakai 0, ada yang memakai 1. Sebetulnya usia agama Buddha sudah jauh lebih tua dari hitungan tahun ini. Mestinya ditambah 45 tahun karena Sang Buddha mengajar itu selama 45 tahun. Jadi usia agama Buddha sudah 2613 tahun. Agama yang tidak muda lagi, agama yang sudah tua, agama senior, ya. Ini membuktikan agama Buddha sampai sekarang di usia 2000 tahun lebih masih tetap dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia, yang kurang lebih saat ini orang yang beragama Buddha seluruh dunia itu 400 sampai 500 juta. Ini kan jumlah yang banyak. Yang paling banyak itu di Tiongkok, ada 100 lebih. Kalau di negara-negara Buddhis memang mereka mayoritas, tapi biasanya penduduknya di negara-negara Buddhis itu di bawah 100 juta. Ya, di Thailand, di Burma, Sri Lanka itu di bawah 100 juta penduduknya. Mereka memang agama mayoritas di negara-negara mereka itu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini di Klenteng Mojokerto ini, di Wihara Metastrada melakukan perayaan Trisuci Waisak, yang sekalipun ya detik-detik Waisak tanggal 23 Juni yang Mei, ya 23 Mei yang lalu, namun tidak masalah, gema Waisak tetap ya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dunia tanpa kecuali. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu saudara sekalian tetap menggemakan 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Hari Trisuci Waisak sebetulnya bukan satu hari sekaligus 3 peristiwa. Yang aslinya
peristiwa-peristiwa penting yang terjadi masa kehidupan Sang Buddha itu di tanggal yang berbeda, di bulan yang berbeda, di tahun yang berbeda. Dan juga masing-masing sekte dan aliran di dalam agama Buddha itu merayakan secara berbeda juga. Ya, misalnya saja tentang kelahiran bayi Siddhartha. Di negara-negara lain, di sekte-sekte yang lain, itu bukan diperingati di hari yang sama, ya, di tanggal yang sama. Kenapa satu orang, satu tokoh di saat memperingati kelahiran kok bisa berbeda-beda tanggalnya dan bulannya dan tahunnya? Karena bayi Siddhartha itu tidak mempunyai akte kelahiran. Ya, kalau mempunyai akte kelahiran, ya mudah patokannya tanggal sekian. Tapi zaman dahulu kan tidak dicatatkan di catatan, ya, itu kependudukan, ya, sehingga masing-masing sekte dan aliran mempunyai pendapat yang berbeda tentang kelahiran bayi Siddhartha ini. Ternyata perbedaan tentang kelahiran tokoh, ya, atau nabi atau Buddha bukan saja terjadi di kalangan umat Buddha, di agama lain pun juga berbeda juga, ya, dalam peringatannya. Misalnya kita, saudara-saudara kita, memperingati kelahiran tokoh pendiri agamanya tanggal 25 Desember. Itu juga bukan tanggal kelahiran sebenarnya, tanggal peringatan. Ya, beda, ya. Demikian pula di kalangan umat Buddha ternyata juga ada perbedaan-perbedaan pendapat di saat memperingati 3 peristiwa penting ini, ya. Contohnya variasi tradisi-tradisi dalam agama Buddha di tanggal yang berbeda, bulan yang berbeda, ya. Pas tanggal 8 bulan 4 diperingati tanggal kelahiran bayi Siddhartha. Ini dalam tradisi Mahayana, ya. Umat Buddha Tiongkok itu memperingati tanggal kelahirannya itu lebih awal seminggu atau 2 minggu, ya. Jadi pas bulan 4 tanggal 8 itulah diyakini sebagai tanggal kelahiran dari bayi Siddhartha. Kemudian tanggal penerangan sempurna itu bulannya bulan 12, tanggalnya memang sama, tanggal 8, ya, bulan 12 tanggal 8, ya, itu. Kemudian pencapaian penerangan sempurna itu bulannya bulan 2, tanggalnya 15, ya. Jadi berbeda-beda. Karena ada perbedaan-perbedaan tersebut, ya, kok rasanya umat Buddha kok beda-beda. Bagaimana kalau ada hari kesepakatan, hari kebersamaan, hari kerukunan? Kemudian para pemuka-pemuka agama di dunia tahun 1950 mengadakan kongres di Sri Lanka, di Kolombo, menyepakati untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. 3 peristiwa penting itu sekaligus diperingati di tanggal yang sama, yaitu memakai perhitungan internasional, ya. Di saat bulan Mei perhitungan internasional, dan di situ ada tanggal 15, itulah hari kesepakatan peringatan Trisuci Waisak. Jadi semestinya itu masing-masing ada hari kesepakatan, yaitu pas purnama di bulan Waisak tanggal 15. Inilah satu bentuk kebersamaan dan kerukunan, ya. Dan diharapkan dengan digabung menjadi satu, umat yang hadir itu jauh lebih banyak, ya. Umat yang hadir lebih banyak daripada diperingati masing-masing kelahiran sendiri, penerangan sendiri, wafatnya sendiri, ya. Kalau sampai umat Buddha tidak hadir, kebangetan 1 tahun sekali memperingati 3 peristiwa penting, ya, harus jauh lebih ramai. Dan pada tahun ini Bapak Ibu, saya melihat dari masyarakat Indonesia khususnya dipersatukan dengan istilah detik-detik Waisak.
di saat memperingati 3 peristiwa penting ini. Ini hanya terjadi di Indonesia, di negara lain tidak ada. Dan ini detik-detik Waisak ini juga sebagai tolok ukur umat Buddha di wihara itu seberapa banyak toh. Karena tidak sedikit umat Buddha itu ya pergi ke lain-lain wihara, di mana ada perayaan pergi, di mana ada perayaan pergi, ya. Umat tetap di situ yang mana tidak diketahui secara pasti. Dengan adanya detik-detik Waisak di jam yang sama, itu untuk bisa mengetahui umat real di situ, umat nyata di situ seberapa banyak. Nah, kita berbahagia ternyata umat Buddha di saat detik Waisak tidak bisa pergi di 2 tempat yang berbeda. Itu ketahuan umat Buddha ternyata cukup banyak, setahun sekali mau kumpul. Ya, seperti kemarin saya juga detik-detik Waisak di Surabaya. Kekurangan tempat duduk, kekurangan konsumsi, sampai dibelikan di luar, tetap kurang-kurang karena umat yang hadir membludak. Tapi di hari-hari biasa mungkin sepertiganya yang hadir, tapi di saat perayaan-perayaan itu cukup banyak sekali. Dan pada malam hari itu, di sini mungkin juga membludak ya kemarin ya, banyak sekali. Bahkan saya melihat kemarin itu saya muncul ya ide sebaiknya umat Buddha kalau kebaktian itu jangan siang hari, malam hari saja. Kemarin itu kan jam 9 detik-detiknya, ternyata jauh lebih banyak. Kalau siang kan terganggu kerja ya, kalau malam kan lebih fokus, mungkin lebih banyak lagi yang hadir ya kalau malam hari. Di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah ya di luar Jawa ya, di Kalimantan saya pernah pembinaan lama di sana, itu acara-acara biasanya dilakukan pada malam hari bukan siang hari ya. Lebih-lebih hari Minggu itu biasanya pada kerja, kalau malam hari mereka lebih santai, lebih fokus untuk beribadah ya. Itu seperti di sini kan sore ya, itu sudah jam di luar jam kerja yang itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Trisuci Waisak adalah hari kebersamaan, hari kerukunan di antara sekte dan aliran yang ada di dalam agama Buddha. Tentunya perbedaan-perbedaan itu bisa dipersatukan dengan salah satu kesepakatan yang menunjukkan kerukunan dan keharmonisan kita sebagai siswa Sang Buddha yang merasa satu guru dan satu tujuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa cara mengekspresikan penghormatan kita di saat acara Trisuci Waisak ini, dan juga mengikuti tradisi-tradisi dari umat Buddha, bahkan juga perintah dari Sang Buddha sendiri yang menunjukkan penghormatan kepada sosok suci atau objek-objek suci. Tadi kita bersama-sama sebelum berpuja bakti, Bapak Ibu dituntun untuk pradaksina. Pradaksina adalah salah satu cara penghormatan yang pernah juga dilakukan di masa kehidupan Sang Buddha, memberi hormat objek penghormatan dengan menghormati pohon Bodhi. Inilah satu-satunya dan pertama kalinya Sang Buddha menunjuk objek penghormatan sebagai simbol penghormatan kepada beliau. Dari ceritanya pohon Bodhi itu sebelum ada patung atau rupang-rupang, ketika Sang Buddha tinggal satu tempat di salah satu wihara, ya, salah satu wihara Citawana di situ, banyak umat setiap hari itu hadir, memberikan penghormatan, berdiskusi dhamma dengan Sang Buddha. Kemudian pada salah satu ketika, karena yang dibina oleh Sang Buddha itu juga cukup banyak tempatnya, ketika Sang Buddha pergi mengunjungi tempat yang lain, wihara Citawana kan tidak ada Sang Buddha. Banyak umat yang kecewa, mau menemui Sang Buddha tidak berada di tempat. Kemudian Ananda bertanya, Sang Buddha, banyak umat yang kecewa, rencana mau bertemu Sang Buddha tapi tidak kesampaian. Adakah sarana yang bisa dipakai untuk mewakili kehadiran Sang Buddha? Kemudian Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi sebagai simbol penerangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghormat pohon Bodhi, menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwa pohon Bodhi inilah
pohon yang penuh dengan sejarah di mana Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Nah, sekarang makanya di wihara-wihara ya, selain patung Buddha, di situ juga ditanami pohon Bodhi. Tadi waktu saya mau berangkat dari wihara BDC, di depan wihara BDC itu pas sungai itu ada pohon yang mirip dengan pohon Bodhi. Rencana tadi bilang, Bante ini pohon Bodhi atau enggak? Kalau pohon Bodhi mau dicangkok untuk disebarkan di beberapa tempat yang minta. Saya lihat ternyata tidak. Kemudian sapamnya, kalau pohon Bodhi itu bahasa Jawanya apa ya Bante? Mungkin bahasa Jawanya pohon apa? Nah, kalau Bodhi itu kan artinya sadar, pohon eling, ya, pohon eling, pohon Bodhi itu. Ya, ada beberapa tempat yang salah satunya objek penghormatan selain patung Buddha adalah pohon Bodhi ini. Ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, tidak langsung beranjak, tidak langsung meninggalkan pohon Bodhi. Kemudian Sang Buddha memandang pohon Bodhi, ya, tidak berkedip selama seminggu, memandangi terus pohon Bodhi sebagai cetusan terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah membantu, yang telah menaungi, memayungi selama perjuangan mencapai pencerahan sempurna. Itulah bedanya pikiran-pikiran orang umum dengan seorang yang sudah tercerahkan. Berterima kasih dengan memandang, dengan melihat. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya Sang Buddha pada waktu itu bermeditasinya tidak di bawah pohon Bodhi, di alam terbuka, kena panas, kena hujan setiap hari. Saya yakin bukan penerangan yang didapat, tapi kematian. Ini juga inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kalau seandainya Bapak Ibu puja bakti hari ini di alam terbuka, di jam seperti ini, apakah Bapak Ibu bisa tenang dan nyaman? Pasti ada yang pingsan ya di alam terbuka. Maka sebagai cetusan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian terhadap tempat ini yang telah menaungi Bapak Ibu selama bermeditasi, selama Bapak Ibu melakukan puja bakti dan mendengarkan dharma, ucapkan rasa terima kasih ini dengan selalu ikut merawat tempat ini. Ikut merawatnya dengan apa? Menyisihkan sebagian dari materi Bapak Ibu untuk berdana, untuk biaya operasional tempat ini. Itu sebagai cetusan terima kasih. Kalau saat ini di sini tidak dipasangi AC, ya, ada kipas, sehingga asapnya tidak keluar mulek-mulek pedih ya. Bagaimana kalau ada AC? Bapak Ibu lebih nyaman lagi, bisa berlama-lama di sini ya, bisa tenang untuk membaca parita suci maupun mendengarkan dharma. Jadi apa yang dilakukan Sang Buddha pun juga menginspirasi Bapak Ibu sekalian juga harus terima kasih kepada tempat ini, karena sudah sekian puluh tahun Bapak Ibu beragama Buddha mendapatkan pengetahuan dhamma yang akan membimbing Bapak Ibu pada pembebasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 peristiwa penting yang hari ini kita peringati adalah peristiwa kelahiran bayi Siddhartha. Terjadi tahun berapa tadi? Kelahiran bayi Siddhartha terjadi tahun berapa tadi? Di saat meditasi tadi saya bacakan tahun berapa? Sebelum Masehi berapa? Ini belum ada 1 jam loh, apalagi meditasi mau mengingat kelahiran yang lalu. Nah, 1 jam yang didengar saja lupa loh. 623 sebelum Masehi, itulah tahun kelahiran bayi Siddhartha. Kelahiran bayi Siddhartha itu penuh cerita-cerita yang fantastis, yang aneh, tidak biasa seperti kelahiran bayi-bayi yang lain. Diceritakan bayi begitu lahir langsung bisa berjalan di atas bunga teratai, langsung bisa omong. Bapak Ibu percaya ada seorang bayi ya lahir bisa berjalan, bisa omong? Bapak Ibu percaya? Ragu-ragu. Ragu-ragu.
ya. Inilah cerita kitab suci. Cerita kitab suci itu biasanya pakai bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan untuk memberikan kesan wah, ya. Tidak semua ajaran Sang Buddha itu yang sering Bapak Ibu terima itu berdasarkan kitab suci. Namun banyak juga cerita-cerita tentang kehidupan Sang Buddha berasal dari legenda India. Legenda-legenda beda, cerita kitab suci dengan legenda itu berbeda. Namun legenda juga ada nilai manfaatnya agar Bapak Ibu mempunyai kekaguman yang besar kepada tokoh tersebut. Kemudian juga diceritakan dalam kitab suci Mahayana, ya, bayi ini lahir dari perut sebelah kanan ibunya. Yang wanita-wanita saya tanya, ada lubangnya enggak perut sebelah kanan ibu-ibu? Ada lubangnya enggak? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kenapa kok bisa untuk lahir? Pas. Bagaimana melahirkan bayi dengan perut sebelah kanan itu? Dengan cara apa? Dicaesar, dioperasi. Ada kemungkinan juga, ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa bayi Siddhartha lahir dengan cara dioperasi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa sebelum abad 19, ya, ilmu kedokteran, sarana-sarana kedokteran itu belum maju. 75% ibu-ibu yang melahirkan dengan cara dioperasi, ya, dengan membedah perutnya, itu ibunya meninggal. Maka setelah melahirkan, ini ibunya Dewi Mahamaya akhirnya juga meninggal juga. Ada kemungkinan itu juga karena sarana kedokteran belum maju, maka ditinggal ibunya, 7 hari berikutnya kemudian meninggal. Kemudian ada juga, ya, cerita masih ada terkait dengan bayi Siddhartha ini berjalan 7 langkah. Kenapa yang dilangkahi? Ya, itu kok 7 bunga terantainya, tidak 6, tidak 8. Ya. Ini sebagai firasat. Ada yang mengatakan ibunya meninggal 7 hari berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa bayi ini nanti Pangeran Siddhartha akan memberikan 7 faktor penerangan agung, ya. Jadi ada ilmu tafsir lah dalam bahasa agama lain itu. Jadi memang ada pendapat-pendapat, ada komentar-komentar tentang kelahiran bayi ini. Kemudian bayi ini bisa berjalan. Apa yang dikatakan oleh bayi yang bisa berjalan ini di dalam yang terakhir? Inilah kelahiranku yang terakhir. Ini juga memotivasi kita semua yang hadir di sini bahwa Bapak Ibu beragama Buddha, salah satu tujuannya adalah agar kita tidak dilahirkan kembali. Hendaknya Bapak Ibu bertekad kelahiran ini adalah kelahiran yang terakhir. Bagaimana agar kita bisa saat ini kehidupan ini menjadi kelahiran yang terakhir, yaitu dengan praktek dharma, menjalankan sila, samadhi, dan panya. Ya, itulah resepnya agar kita tidak terlahir kembali. Seandainya harus terlahir kembali, bukan karena kekuatan karma kita, karma-karma buruk kita, namun karena kekuatan tekad seperti bodhisattva. Karena bertekad ingin menolong makhluk-makhluk hidup lebih banyak lagi. Dicontohkan Avalokitesvara atau Kwan Im Posa, dia tetap kelahiran kembali, tapi bukan karena karma buruk, namun karena tekad prasetya ingin menolong makhluk lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 peristiwa penting. Ada peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa kedua. Kenapa dikatakan peristiwa kedua peristiwa yang sangat penting sekali? Karena setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau menjadi seorang Buddha, takbir, rahasia tentang penderitaan manusia terungkap. Tadi dikatakan setelah mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, Sang Buddha memiliki 3 kebijaksanaan. Diulang lagi, 3 kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa saja tadi? Yang pertama,
Tidak ada yang nyandal sama sekali. Pertama, Sang Buddha mampu mengingat kelahiran-kelahiran dirinya dalam kehidupan-kehidupan lampau. Selain Buddha juga bisa para brahmana zaman Buddha sebetulnya juga mempunyai kemampuan seperti itu, namun jumlahnya terbatas. Ketika Sang Buddha ditanya, Sang Buddha kelahiran yang lalu jadi apa? Jadi apa? Tahu, mampu mengingatnya dengan jelas. Kalau kita kan tidak mampu, jangankan kelahiran yang lalu. Apa yang kita lakukan seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu saja belum tentu ingat kok. Tidak ingat bukan berarti kelahiran yang lalu tidak ada. Kan banyak orang yang menyimpulkan tidak tahu, tidak ingat, tidak ada. Inilah prestasi yang dicapai oleh Sang Buddha, yaitu mampu mengingat kelahiran-kelahiran dirinya dalam jumlah yang tidak terbatas. Ini kebijaksanaan yang pertama. Kebijaksanaan yang kedua, Bapak Ibu, Sang Buddha mampu melihat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk hidup di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan atau karma masing-masing. Ketika Sang Buddha ditunjukkan seseorang, kenapa ini rambutnya pirang, rambutnya hitam, kenapa ini cacat, ini sempurna, langsung tahu Sang Buddha bahwa kelahiran-kelahiran di alam manusia, alam dewa, alam neraka maupun alam-alam yang lain, 31 alam, bukan karena belas kasihan dari dewa, bukan kutukan dari dewa, namun akibat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Mampu melihatnya kelahiran makhluk-makhluk lain. Di masyarakat juga ada beberapa orang-orang tertentu, namun terbatas juga. Kalau tidak terbatas, yang mengira-ngira, meraba-raba, kira-kira, ilmu kira-kira. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan untuk menyingkirkan, melenyapkan kekotoran-kekotoran batin, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, semua mampu dilenyapkan dengan tuntas. Itulah prestasi puncak yang pernah dicapai oleh manusia Siddhartha. Dan ternyata Bapak Ibu, kemampuan 3 kebijaksanaan ini bukan saja dimonopoli oleh manusia Siddhartha, namun saudara dan saya juga mempunyai potensi ke arah itu apabila kita mau belajar dengan tekun. Kemudian Bapak Ibu, peristiwa yang ketiga, wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha. Untuk membedakan manusia Sang Buddha seperti kita, kalau orang yang tidak dilahirkan kembali itu memakai istilah parinibbana atau parinirwana. Sang Buddha, para arahat-arahat itu layak memakai parinibbana atau parinirwana. Tapi saudara dan saya kemungkinan besar tetap akan dilahirkan lagi, itu pakai istilah wafat, wafat. Peristiwa wafatnya Sang Buddha mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani dunia ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Ketidakkekalan berlaku kepada siapapun. Dengan menjadi seorang nabi, dengan menjadi seorang Buddha, ternyata tidak luput dari hukum ketidakkekalan. Semua nabi dan semua Buddha juga mengalami kematian. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kita pasti akan mati. Sampai sekarang belum diketemukan mantra parita yang bisa untuk menghentikan kematian. Itulah Bapak Ibu sekalian, peristiwa besar yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, selalu gemakan setiap tahun. Namun hendaknya juga secepatnya menginspirasi Bapak Ibu yang hadir untuk meneladani kehidupan Sang Buddha, agar kita pun cepat merealisasi diri untuk mencapai nibbana. Selamat merayakan Trisuci Waisak tahun 2568. Semoga Bapak Ibu berbahagia dan bertekad untuk mencapai pencerahan secepatnya. Sadu, sadu, sadu. Satu.
Sebuah barang sermai berbahagia. Demikian tadi bimbingan Dhamma atau urusan Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Maitri. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita terapkan untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan kita kemarin, dan kehidupan kita hari esok akan lebih baik daripada kehidupan kita hari ini. Selanjutnya mari kita mempersiapkan diri untuk menerima pemercikan air parita atau amrita tirta dari altar Buddha Gautama. Silakan bersikap anjali merangkapkan telapak tangan di depan dada. Marilah kita bersama-sama memuji mengagungkan Guru Agung junjungan kita dengan melantunkan Namo Sakyang Muni Buddhaya. Terpujilah manusia suci dari suku Sakya, yaitu Sang Buddha sendiri. Namo Sakyang Muni Buddhaya. Namo Sakyang untuk melakukan terima jasa. Adapun Jara Gantau, untuk Jara Gantu bagian yang pertama kita bacakan Trisuci Waisak, lalu Indonesia, Lokasanti, lalu di bagian kedua
sudah sesuai dengan yang di lembaran Vihara Metasrada dan TITT Ho Sian Chong, lalu ditutup dengan Mangparanti. Etawata kaamehi sampatan punya sampadang sapi dewa anumodantu sabba sampati siddhya etawakkamehi sampatan punya sampadang sapi dewa anumodantu sabba sampati siddhya etawata caamehi sampatan punya sampadang sapi sata anumodantu sabba sampati siddhya akasata cakumata dewa agamahita tantang anumoditwa jirang prakantu trisuci waisa akasata cakumata dewa naga mahitika bunantang anumoditwa jirang rakantu Indonesia akasata cakumata dewa naga mahitika bunantang anumoditwa jirang rakantu Indonesia akasata cakumata dewa naga mahitika bunantang anumoditwa jirang rakantu lokasanti idang munatinang hotu sukita hontu natayo idang munatinang hotu sukita hontu natayo idang munatinang hotu sukita hotu natayo dewa satu kalena sasa sambati hotu cah pitu bawantu loko caraja bawantu damiko akasata cakumata dewa mahitika bunantang anumoditwa jirang rakantu akasata cakumata dewa naga mahitika bunantang anumoditwa jirang rakantu TITT Ho Sian Chong akasata cakumata dewa naga mahitika bunantang anumoditwa jirang rakantu Mangparanti sadu sadu sadu. Dan beberapa selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil sikap Namakara guna kembali membacakan Namakara kata untuk bersujud kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha. Arahang Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawata Bhagavata
Terima kasih dan mudah-mudahan atas jalan telah Ibu Bapak dan saudara-saudara sampaikan. Semoga karena baiknya berbuah tepat pada waktunya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tampilan dari Namo Buddhaya. Mari kita semua bernyanyi. Ayo kawan jangan bersedih. Marilah bergembira, nyanyikan lagu warisan. Marilah bergembira, rayakan hari warisan. La 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 la, mari kita semua bernyanyi. La 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 la. Ayo kawan jangan bersedih. Marilah bergembira, nyanyikan lagu warisan. Marilah
Satu, dua, tiga. Namo Buddhaya. Diatur posisi fotonya. Pak, ayo dibantu. Desi, dokumen. Sudah? Oke, terima kasih.